Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini berjumpa kembali bersama saya, Ahmad Sirotol SHMH. Kali ini kita coba untuk, berbicara ya mengenai tentang hukum ya. Hukum itu apa, kemudian, kira-kira apa tujuan dari hukum itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk nanti sampai ke objek hukum. Subjek hukum itu apa, bahkan nanti ada namanya ilmu bantu dalam dunia hukum itu ada antropologi hukum, sosiologi hukum, filsafat hukum, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, baik, sebagai pengantar tentu, apalagi untuk mahasiswa, rekan-rekan, kawan-kawan mahasiswa yang masih berada di kelas dasar dalam sebuah perguruan tinggi yang khusus untuk mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum ya tentu, ini sebagai pengantar karena memang setiap perguruan tinggi ya tanpa terkecuali setiap perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat prodi hukum ya, prodi hukum baik dalam konsep hukum ilmu hukum murni, kemudian ada juga sekarang dengan perkembangan, ada namanya, eee, mata kuliah ataupun prodi baru, jurusan baru, ada namanya hukum keluarga ataupun ahwal usasiyah, kemudian ada namanya hukum tata negara syariah, ya, ataupun hukum tata negara Islam yang namanya, siasah syariah, ya. Kemudian ada jinayah, kemudian ada namanya dalam muamalah ataupun prodi muamalah atau disebut dengan hukum ekonomi syariah yang sampai hari ini perkembangannya sangat pesat sekali karena menggabungkan konsep hukum dengan, ekonomi, kemudian, perbandingan mazhab dan lain sebagainya itu pasti ya yang berkaitan tentang hukum tadi yang saya sampaikan ataupun hukum bisnis syariah, pasti tidak terlepas yang namanya mata kuliah pengantar ilmu hukum, ya. Karena di mana-mana setiap perguruan tinggi itu, setiap mahasiswa yang mengambil prodi-prodi tersebut pasti akan mendalami ilmu hukum itu sendiri, ya. Jadi konsep hukum, ya perlu kawan-kawan ketahui bahwa memang kalau kita berbicara hukum tentu ada beberapa hal ya, aspek hukum yang memang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, hukum itu berkaitan tentang, siapa yang membuat, ya. Yang kedua, hukum itu berkaitan tentang apa muatan dari isi hukum itu sendiri, ya. Kemudian hukum itu memuat tentang larangan, ya, larangan, dan terakhir hukum itu memuat tentang punishment ataupun sanksi yang ada dalam dunia hukum itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum, berarti ada 4 hal ya yang kita bicarakan. Yang pertama, hukum itu sendiri, yang kedua mengenai tentang isi ataupun muatan dari peraturan ataupun hukum itu sendiri, yang ketiga hukum itu memuat tentang, sanksi ya, sanksi, kemudian hukum itu terakhir yang keempat adalah hukum berkaitan tentang, eee, larangan, sanksi ataupun punishment tersebut. Nah, baik yang pertama kalau kita definisikan hukum itu adalah, sesuatu yang dilarang memang, ya, sesuatu yang dilarang. Kemudian, kalau dalam konsep, ilmu hukum murni itu, hukum itu sendiri definisinya adalah, eee sebuah peraturan ya, yang dibuat lembaga yang berwenang dalam hal ini 2 ya,
karena peraturan itu boleh berasal dari yang pertama dari pemerintah, yang kedua hukum itu ataupun peraturan itu boleh berasal dari legislatif. Ya, ini mengenai tentang siapa yang membuat regulasi hukum itu sendiri. Ya, kalau dalam hal pemerintah berarti di sana kalau di tingkat pusatnya itu ada Pak Presiden, ya karena presiden itu bukan bukan apa namanya, eee, nama orang, tetapi presiden itu adalah jabatan, ya. Presiden itu jabatan, dia sebagai kepala negara dan dia juga sebagai kepala pemerintahan. Jangan disalah, tafsirkan bahwa presiden itu adalah nama orang dan sebagainya, tidak, tetapi presiden itu adalah jabatannya. Kemudian itu yang pertama, bahwa hukum itu yang dibuat boleh berasal dari pemerintah. Yang kedua, hukum itu berasal dari inisiatif anggota dewan. Jadi kalau di pusat ada namanya, DPR RI, ya. DPR RI itu tugasnya salah satunya adalah sebagai fungsi legislasi, ya, sesuai amanat Undang-Undang, MD3, ya, seperti itu. Itulah yang sebagai pemangku kebijakan siapa yang membuat regulasi ataupun peraturan perundang-undangan. Jadi beda antara peraturan perundang-undangan dengan undang-undang. Artinya kalau peraturan perundang-undangan berarti sifatnya banyak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian ada undang-undang ataupun Perpu, ada namanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian terakhir adalah peraturan daerah, baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Nah, itu kalau kita berbicara hukum dari sisi, siapa yang membuat hukum itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, materi muatan hukum. Ya, tentu kalau kita berbicara hukum tentu ada isi dari hukum itu sendiri. Apakah nanti dia itu bersifat, larangan ataupun ya bersifat secara umum, ya. Ini ada 2 hal, ya, ada 2 hal di sini, dari segi pembentuknya, materi muatan itu bisa bersifat pengaturan, ya, sifatnya pengaturan, yang kedua adalah penetapan. Itu yang disebut namanya regiling, ya, dalam ilmu peraturan perundang-undangan disebut dengan regiling, yang kedua disebut dengan basicking. Nah, regiling ini adalah peraturan yang dibuat oleh 2 lembaga, ya, contohnya undang-undang, kemudian Perda itu merupakan sifatnya adalah regiling, dia 2 lembaga yang membuat seperti itu. Nah, lalu siapa, yang kedua, yang pertama adalah regiling, 2 lembaga yang membuat, kemudian yang kedua ada namanya basicking, ya. Basicking itu kalau dalam sebuah, ilmu perundang-undangan itu yang membuat adalah seperti menteri. Penetapan hari raya, kemudian peraturan menteri agama, itu yang disebut dengan basicking. Itu dalam, ilmu legal drafting seperti itu bahasa penjelasannya. Jadi 2 hal materi muatannya itu berbeda, seperti itu. Mulai dari segi siapa yang membuatnya, kemudian isi muatannya juga pasti berbeda juga seperti itu. Jadi tidak sama dan mempunyai, perbedaan masing-masing tersendiri seperti itu. Itu yang ketiga. Terakhir, kemudian tadi ada, hukum itu juga memberi, materi muatannya ada bersifat larangan, ya, ataupun hanya untuk himbauan dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya kalau larangan itu bisa saja, eee, misalnya dalam hal undang-undang lalu lintas, misalnya setiap lampu merah itu sudah dijelaskan tuh, ya kan, ada lampu apil itu ada
3 merah, kuning, hijau, seperti itu. Misal lampu merah itu tandanya berhenti, kemudian kuning adalah berhati-hati ataupun bersiap-siap, kemudian lampu hijau adalah jalan. Nah, ketika aturan itu sudah dibuat berarti, eee, masyarakat, rakyat itu wajib mematuhi. Karena peraturan yang dibuat oleh, eee, lembaga ya, apalagi undang-undang itu yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya, di bawah tap MPR, kemudian, dia mempunyai sifatnya itu lex general ya. Lex general itu sama dengan sifatnya adalah umum ya. Masyarakat itu dianggap sudah mengetahui ya, masyarakat sudah dianggap mengetahui seperti itu. Kemudian, kawan-kawan yang, sama-sama mendengarkan video ini, kemudian yang terakhir dalam kalau kita berbicara tentang ilmu hukum, ada satu hal dari sisi sanksinya ya, sanksi dari hukum itu sendiri. Karena memang buat apa ada hukum kalau sanksinya itu lemah, kan seperti itu. Jadi artinya hukum itu dibuat memang harus ada punishment-nya ya, harus ada larangan yang mengatur agar setiap, yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah berikan oleh pemerintah ya, melalui tentang regulasi-regulasi yang ada, tujuannya adalah agar masyarakat itu mampu, mengatur ya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin belum diatur selama ini. Ketika aturannya sudah ada, maka masyarakat itu wajib untuk mengatur, untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti regulasinya sudah dibuat, aturannya sudah dibuat, tetapi masyarakatnya masih menganggap enteng saja. Nah, ini sesuatu yang saya kira anomali ya, tidak ada kejelasan tersendiri dalam hukum itu sendiri. Maka hukum itu pasti memuat tentang punishment ataupun sanksi yang mengatur. Misal ada undang-undang narkoba, undang-undang tentang tipikor, dibuat itu tujuannya adalah pasti di dalamnya itu memuat tentang sanksi-sanksi ataupun larangan-larangan, ketika ada masyarakat, rakyat yang melanggar dalam hal baik ranah pidana ataupun dalam hal ranah perdata. Tentu, memang setiap kasus itu berbeda-beda, tetapi tujuannya sama adalah agar masyarakat itu bisa tertib, agar masyarakat mendapatkan kenyamanan. Tujuannya itu sehingga dengan regulasi yang ada, dengan aturan-aturan yang ada, masyarakat itu terjamin hak-haknya, ya. Masyarakat itu terjamin terhadap hak-haknya yang seharusnya ia dapatkan, maka dia bisa mendapatkan dengan aturan-aturan yang ada, seperti itu. Nah, ini merupakan konsep ataupun hal-hal yang sangat signifikan dalam dunia ilmu hukum. Apalagi khusus mahasiswa-mahasiswa yang masih baru, yang masih fresh, baru tamat sekolah, kemudian dia masuk ke dalam dunia hukum, tentu hal-hal yang seperti ini mereka harus paham. Apalagi memang sudah berkecimpung dalam dunia hukum, mau tidak mau, ilmu-ilmu dasar yang seperti ini, ya, ilmu-ilmu dasar yang seperti ini mereka harus paham. Apalagi, sebagai ilmu dasar itu ataupun pengantar, sebagai ilmu pengantar itu nanti ada mata kuliah lanjutan, ada pengantar ini pengantar ilmu hukum, selanjutnya ada pengantar hukum Indonesia, tentu ada pembaruan-pembaruan hukum, kemudian hukum yang positif yang sedang berlaku di Indonesia itu seperti apa, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada petun. Tentu ini, berbeda sama sekali ya ketika memang kita belum pernah berkecimpung. Nah, di sinilah konsepnya. Ada pengantar ilmu hukum, ada pengantar hukum Indonesia. Yang tentunya 2 mata kuliah ini merupakan, kunci dasar setiap mahasiswa yang mau mengambil, ataupun sedang menjalani
proses pada jurusan ilmu hukum, baik ilmu hukum murni ya dengan konsentrasi yang berbeda-beda nantinya. Ada hukum pidana mungkin, ada hukum perdata mungkin, kemudian ada hukum tata negara, ada hukum bahkan hukum hubungan internasional sebagian sudah ada yang tergabung dalam, dalam prodi, hukum itu sendiri ataupun ilmu hukum. Kemudian baik nanti kawan-kawan yang mahasiswa berada di perguruan tinggi Islam, ada, HES, Hukum Ekonomi Syariah, ada Ahwalus Syariah, ada perbandingan mazhab, ada jinayah siasah, kemudian ada, siasah syariah. Ini juga, sebagai kunci mereka, untuk mendalami ilmu-ilmu hukum baik dalam segi secara konvensional ataupun dari sisi hukum secara, syariah ataupun secara Islamnya seperti apa. Baik, itu saja mungkin, yang dapat saya sampaikan mengenai tentang ilmu dasar hukum, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum like, komen, dan subscribe, silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih.